Welcome to Talks and Thoughts Canopy on Air. Talks and Thoughts merupakan podcast Biro Eksternal Canopy, Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (FEB UI) yang bertujuan untuk membahas mengenai kehidupan di kuliah, ilmu ekonomi, dan juga kehidupan saat lulus nantinya. Enjoy! Hai Kanopips, kenalin gue Bianca selaku host dari Talk and Thoughts kali ini. Nah, kali ini tema ini cukup menarik loh bagi kalian yang mungkin bingung mengenai passion kalian dan bagaimana caranya mengarahkan passion itu kepada keuntungan. Nah, tema kali ini adalah Passion versus Profit, Balancing Your Career and Your Dreams. Sekarang gue udah sama narasumber kita, Kak Aji Putra Tanumi Harja atau yang biasa dikenal dengan Kak Aji. Kak Aji ini merupakan alumni Ilmu Ekonomi 2016 yang sekarang merupakan Executive Assistant to CEO di Samudra Indonesia dan juga asisten dosen di FEB UI. Halo Kak Aji. Halo. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Baik dong. Oh baik. Sebenarnya tuh di sini lagi hujan guys, tapi Kak Aji masih bisa datang ke sini gitu. Makasih ya Kak udah sempetin waktu untuk datang dan menjadi narasumber di Talk and Talks kali ini. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk kerja dong. Oh, sibuk kerja. 24 hours kah? Maybe can be said like that. Belum mulai ini ya, nilai-nilai UAS gitu. Hopefully segera. Segera. Oke. Nah, jadi guys, Kak Haji ini sekarang kan juga asdos. Tapi dulu Kak Haji tuh juga super aktif di masanya pas jadi mahasiswa di ilmu ekonomi. Salah satunya Kak Haji tuh juga merupakan PO dari OPK. Boleh ceritain kali ya Kak kesan-kesannya? Kesan-pesan di OPK? Iya. Yang pasti memorable, seru. Salah satu hal yang bisa dibilang pengalaman yang aku bisa bilang nggak bakal aku lupain waktu aku di FEB UI. Menjadi PO ya guys, jadi keren banget sih. Selain itu juga Kak Aji tergabung dalam organisasi yang fokus kepada kayak journaling gitu, penelitian ekonomi. Mungkin boleh ceritain Kak gimana pada awalnya Kakak tuh memutuskan untuk kayak ikut dalam organisasi tersebut dan apakah itu passion Kakak gitu untuk menulis? Honestly ya, BOE bukan pilihan pertama, sejujurnya. Dulu aku mendaftar hampir bisa dibilang hampir semua organisasi aku daftar, tapi itu ke-reject. Mulai dari BEM, BPM, dulu aku sempat di manajemen, jadi aku daftarnya MSS, itu ke-reject juga. Hingga aku punya option paling terakhir itu adalah BOE, karena itu yang paling terakhir yang masih buka. Iseng-iseng daftar, padahal udah nggak memasang ekspektasi apa-apa, karena selama wawancara bener-bener jelek banget dan kayak absurd banget sama wawancara. Tapi in the end kayak, oke, keterima. Jadi aku masuknya ke BOE dan aku nggak begitu tahu banyak tentang BOE itu apa. Aku cuma dibilang waktu itu kalau BOE itu isinya orangnya unik-unik, aneh-aneh. Oh ya udah aku masuk aja. Baru masuk, baru ngerti kenapa BOE itu seunik dan sekeren itu. Keren sih, karena aku juga baca beberapa artikel dari Kak Haji. Boleh nggak Kak sharing kayak apa topik yang mungkin lebih interested untuk Kakak bahas gitu? Sebenarnya waktu dulu aku di BOE, jadi di BOE itu ada beberapa divisi. Salah satu divisinya adalah penerbitan. Nah, penerbitan itu yang membawahin fungsi jurnalistiknya di BOE. Jadi dulu di divisiku itu kayak ada pembagian juga di dalam jurnalistik, siapa yang memegang A, siapa yang memegang B, siapa yang memegang C. Nah, dulu aku punya peran itu yang bisa dibilang untuk isu-isu yang berbau sedikit sensitif, isu-isu yang berbau sedikit politik sosial, atau isu-isu yang orang cenderung tidak mau memegang, aku yang pegang. Wah, keren banget tuh. Sebenarnya nggak keren sih, lebih tepatnya sial. Lebih tepatnya. Karena nggak ada orang yang mau megang, jadi... Dan kebetulan waktu di divisi penerbitan, waktu di angkatanku, aku satu-satunya laki-laki yang diterima. Jadi ada 8 orang kalau nggak salah, 7 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Dan 1 orang laki-laki itu adalah aku. Waduh. Jadi kalau untuk sesuatu yang isunya sensitif, sesuatu yang isunya kayaknya bisa membahayakan, itu aku yang diturunkan dibandingkan yang lain. Jadi salah satu isu dulu yang aku sempat pernah ngangkat, kalau teman-teman tahu, ini salah satu isu yang cukup menantang waktu itu. Waktu Pak Jokowi sempat datang ke UI, dan ketua BEM-nya waktu itu, kalau kalian tahu namanya Jadid Takwa, dia memberikan kartu kuning. Jadi Pak Jokowi lagi melakukan orasi, gitu, bukan orasi ya,
Ya maksudnya kan presiden kalau datang kan pasti ada menyampaikan pidato gitu ya, pidato secara ilmiah. Nah di tengah penyampaian Pak Jokowi dalam pidato ilmiah itu, si Jadid atau ketua BEM, aku lupa di tahun berapa, dia memberikan kartu kuning, prit gitu, waktu proses berjalan. Wah itu bisa dibilang sempat era dimana sempat heboh-hebohnya di sosial media, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah kita di situ punya chance. Ini menarik banget nih untuk diliput karena belum ada orang yang meliput. Nah, waktu itu adalah siapa yang mau meliput? Karena isu ini sangat hot, sangat panas dan harus benar-benar cepat. Jadi waktu itu kebetulan aku lagi di Depok. Oke, aku langsung turun, aku langsung benar-benar kejar, aku ke Balairung, aku kejar ketua BEM, aku coba wawancara. Itu bisa dibilang benar-benar live banget dan kita secepat mungkin menyelesaikan dalam 1 hari. Dan ketika kita mengepost itu benar-benar attention publik itu terhadap berita itu benar-benar tinggi banget. Aku ingat kalau nggak salah mencapai puluh ribu orang yang membaca. Wow, keren banget tapi itu. Ya, kira-kira begitulah. Itu salah satu pengalaman ya, kalau dibilang. Berarti menulis itu juga merupakan passion kakak kah? Dulu sebenarnya enggak. Dulu enggak. Dulu ya, karena dulu aku nggak mengerti apa sih sebenarnya esensi dari menulis. Tapi lama-lama kan kalau kita hidup di FEB UI dengan tugasnya kita, dengan mungkin ujian kita juga ada yang paper, kita kan dipaksa. Suka nggak suka kita harus belajar menulis. Kalau kita mau belajar menulis, berarti kita harus belajar bagaimana membuat ide yang baik dan benar. Bagaimana membuat logika dalam penulisan yang baik, terstruktur, sistematis. Ya kita suka nggak suka harus belajar. Tapi lama-kelamaan ketika aku melakukan proses itu semua, oh ada sisi bagusnya atau sisi menariknya juga dalam menulis. Kadang ketika kita menulis, kita bisa menumpahkan sesuatu yang kita nggak bisa tumpahkan melalui ekspresi atau emosi kita. Nah, aku pernah mengalami hal seperti itu. Makanya salah satu tulisanku di dalam BOE, aku pernah menulis juga sastra. Iya, aku baca sih itu. Sebenarnya sih, ya malu nggak malu ya sudahlah ya gitu ya. Cuman, aku pernah mengalami satu momen di mana kayak aku susah menumpahkan apa yang ada di dalam pikiranku ke dalam sebuah ekspresi. Dan aku bukan tipe orangnya ekspresif juga. Akhirnya aku berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk menumpahkan ekspresiku ya? Coba deh menulis. Nah, jadi aku menulis, aku memikirkan apa yang aku imajinasikan, apa yang aku pikirkan, aku tumpahkan semua ke dalam kata-kata. Hingga muncullah sebuah tulisan itu. Wah. Ya kalau teman-teman penasaran bisa cari sendiri. Aku tidak akan menyebut apa judulnya. Bisa dicek ya guys. Cari di Google Aji Putra Tanmihari juga langsung keluar gitu. Oke, ngomong-ngomong soal passion nih Kak, menurut Kakak apa sih passion economics itu dan mungkin gimana caranya passion economics itu bisa ngaruhin cara Kakak bekerja, berperilaku atau mungkin berpendapat? Sebenarnya passion ya, ini kan dua kata yang terpisah tapi sebenarnya kita gabungin menjadi satu. Iya. Kalau kita ngomong dulu ya, kita ngomong passion. Bagiku passion itu ada dua hal yang harus dipenuhi untuk kita bisa bilang kita passion dengan itu. Satu, kita suka. Kedua, kita punya abilities. Gak mungkin kita cuma suka tapi kita nggak punya kemampuan untuk itu. Itu bukan passion namanya. Kita hanya sebatas suka. Kalau kita bilang contohnya kita passion dengan musik, kita passion dengan piano, aku passion dengan piano. Ya aku suka dan aku bisa bermain piano. Gak mungkin aku bilang aku passion dengan piano tapi aku nggak bisa bermain piano gitu. Ya itu hanya sebatas aku suka dengan piano. Kalau ekonomis kan sesuatu ya sesederhana kayak perilaku orang kan. Insentif orang untuk berperilaku sesuatu. Berarti ketika kita menggabungkan passion dengan economics, ya sesimpel adalah kita melakukan sesuatu yang kita suka. Ya kan? Cuman yang menjadi pertanyaan kan adalah apakah passion ini seberapa kuat sih, seberapa punya positive value added ya mempengaruhi ke dalam kehidupan kita. It depends ya dengan kacamata yang kita gunakan. Ada orang yang bekerja sesuai dengan passionnya, ada juga orang yang bekerja nggak sesuai dengan passionnya, ada. Apakah dua-duanya maksudnya, oh kalau bekerja dengan passion akan pasti selalu yang terbaik? Belum tentu juga. Apakah bekerja sesuai dengan tidak passion, apakah tidak baik? Ya nggak juga, tergantung bagaimana kita melihat kacamatanya sih. Cuman lebih beneficial memang ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita passion dengan itu akan jauh lebih optimal pasti. Aku setuju sama Kak itu Kak. Mungkin kita tuh suka bingung gitu ya, gimana sih kita bisa identifikasi atau bahkan nemuin gitu passion kita. Kalau Kakak sendiri waktu itu gimana? Tadi ya, kalau berdasarkan definisi, berarti kan ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, kita suka. Kedua, kita punya abilities untuk itu.
Sebagai contoh, aku belajar piano itu dari usia, aku lupa usia tepatnya berapa, tapi yang pasti aku belajar piano itu menjelang aku mau SD kelas 1. Dulu aku nggak ngerti piano itu apa, cuma tahu tungtang gitu, tutsnya banyak, ada hitam ada putih gitu. Bahkan dulu aku belajar piano karena disuruh orang tua, kamu udah belajar sana gitu, nanti mama ngelasin kamu, yang penting kamu belajar. Aku pertama kali belajar, malah pertama kali impression aku dapat dari piano itu aku nggak suka. Guruku segalak itu, kayak duduk harus tegak, posisi jari harus tetap, kuku harus botak, terus harus baca not balok yang istilahnya membagi otak untuk tangan kanan sama tangan kiri. Ini apaan ini, kok susah banget gitu. Maksudnya aku punya pilihan lain yang bisa aku lebih senangin, kenapa aku harus dipaksa belajar piano. Cuma lama-kelamaan ya udah aku coba ikutin proses. Belajar, suka juga sih. Walau ada suka nggak sukanya ya, cuman aku merasa kayak enak juga gitu belajar piano, kayak menarik gitu. Aku kayak kadang kalau main piano bisa lebih rileks, bisa lebih tenang gitu. Jadi kalau ditanya apakah passion itu sesuatu yang kita bisa temukan secara langsung, bisa jadi enggak loh. Kita butuh proses dulu, butuh waktu untuk kita melihat apakah kita benar-benar passion dengan itu atau enggak. Sama kayak tadi aku bilang, mungkin di awal bisa kita nggak suka, tapi seiring waktu berjalan kita bisa suka. Abilities juga butuh waktu, butuh proses untuk kita mengerjakan itu. Jadi artinya apa? Untuk kita menemukan sesuatu yang kita suka, bisa jadi ya, kita kadang mungkin di posisi sekarang kita belum ketemu dengan passionnya kita. Tapi di masa yang akan datang, kita bisa menemukan passion. Salah satu contoh lagi, ini terakhir. Aku baru tahu aku suka surfing. Ah, keren banget tuh. Aku dulu nggak tahu kalau aku itu suka surfing. Aku pertama kali terjun surfing itu waktu aku lagi liburan di Bali. Aku lagi jalan di pantai. Aku iseng lihat orang, kayaknya seru ya surfing gitu ya. Kayak keren aja gitu, kayak bisa menyatu dengan alam, berselancar di dalam ombak gitu kayak. Akhirnya aku on the spot, aku lihat ada orang yang buka kursus surfing, dia juga nyewa papan, oke, go. Langsung aku bayar di tempat, aku belajar langsung. Wow, itu benar-benar instan gitu Benar-benar ya? instan. Aku trial, wah seru nih. Nggak kerasa ketika aku benar-benar turun, itu aku ingat banget, aku surfing itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Aku suka banget. Mungkin aku belum punya abilities. Apakah aku punya passionnya? Mungkin bisa, ya bisa enggak. Cuman kan sesuatu yang kita nggak tahu, tapi kita kadang bisa, oh rupanya aku bisa passion juga dengan ini. Jadi kita butuh waktu aja sama berani melakukan. Nah, benar sih. Sebenarnya aku sempat buka-buka IG Kak Aji juga, dan kayak posan terbarunya adalah surfing. Mungkin itu adalah ternyata passion barunya Kak Aji, guys. Oke, mungkin emang gak mudah buat nyari passion, tapi ada lagi nih Kak hal yang sulit, yaitu ketika mau ngubah passion ini menjadi sesuatu yang profitable gitu. Mungkin kadang tuh kita mau menganggap sesuatu biar ada keuntungannya gitu sih ya. Tapi kadang tuh susah aja buat ngubah sesuatu yang passion yang kita suka buat jadi hal yang menguntungkan. Kalau kakak sendiri gimana? Kembali ya, sebenarnya kacamata yang kita gunakan. Passion tidak selalu harus orientednya profitable. Tidak. Banyak temanku yang punya passion yang dia tidak melakukan passion itu untuk profitable. Contoh, aku ada punya teman punya passion ice skating. Dia jago banget main ice skating, keliling, pokoknya di seluncur itu kayak bisa berat gitu, kayak nggak ada habis-habisnya dia keliling gitu, dan itu nggak pusing. Cuman kalau ditanya sekarang, kita melihat analisa market demand supply-nya ice skating di Indonesia, ada nggak? Ada nggak kompetisi yang kita pernah dengar di Indonesia, oh kompetisi ice skating? Nggak pernah ada. Dan aku pernah bertanya sama temanku, lu jago banget nih main ice skating, kenapa lu nggak mau menjadi seorang pemain profesional aja? Siapa tahu lu bisa dapat duit dari situ. Dan dia ngomong secara realistik, Indonesia nggak ada marketnya. Siapa yang tahu tentang ice skating? Dan siapa yang punya arena untuk bermain ice skating di Jakarta? Jakarta cuma punya di Mall Taman Anggrek. Nggak ada tempat lain lagi. Iya. Jadi kalau orang mau bermain ice skating cuma bisa di Mall Taman Anggrek, nggak ada tempat lain. Dan karena itu artinya apa? Marketnya menjadi kecil banget, nggak banyak orang yang peduli. Beda dengan sepak bola. Kalau orang passionate dengan sepak bola, bisa jadi dia menjadi pemain profesional, bisa dapat duit. Jadi artinya kalau aku bilang,
passion nggak selalu oriented yang profitable. Dan harus ingat ya, memang benar kalau kita ngomong bahasa ekonomi ya, kita kan berperilaku sesuatu karena ada insentif. Tapi pertanyaannya, apakah insentif itu selalu ngomongnya duit? Enggak. Insentif itu banyak loh. Contoh, ketika aku melakukan sesuatu, aku bisa mendapat ketenangan diri, itu insentif loh. Aku bermain piano misalkan. Orang bertanya sama aku, lu belajar capek-capek dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, kenapa nggak mau menjadi seorang pemain piano profesional? Marketnya ada loh, aku bisa dibayar lagi. Cuman, ya kembali pertanyaannya, apakah orientasi ketika kita melakukan passion itu selalu profitable? Enggak. Banyak faktor lain yang itu bisa menjadi consideration kita selain uang. Berarti sebenarnya passion ini ketika kita ngerasa menguntungkannya itu bukan cuma tentang uang gitu ya, bisa aja kepuasan pribadi. Betul. Iya. Kayak misalnya mungkin lagi burn out terus main piano langsung relax gitu ya Kak. Bisa. Oke, baik. Mungkin ini kali ya Kak, kadang tuh suka bingung juga kalau misalnya kita mau ngejar mimpi kita yang mungkin nggak sesuai passion atau bahkan sesuai passion, kadang tuh ada pasti resiko-resiko yang pasti bakal kita ambil gitu. Tapi gimana sih cara kita meminimalisir resiko-resiko tersebut? Resiko pasti akan selalu ada, nggak mungkin nggak pernah ada. Sama ketika kita, misalkan kita mau kuliah apa, major yang kita tentukan apa, semua ada risknya, semua ada resiko. Dan ketika kita memutuskan sesuatu kan memang banyak faktor. Salah satu faktor yang sering banget mempengaruhi kita adalah ketika kita melakukan A, kira-kira ke depan bisa nggak itu menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita nggak ya? Kira-kira seperti begitu kan? Ya menurutku kembali ke masing-masing kita. Kita berani mengambil resikonya sejauh apa? Kan di ekonomi kita belajar ada risk taker, ada risk adverse, ada risk ya secara normal aja kita 50-50. Kembali kita berani mengambil risknya sejauh apa? Dan apakah salah atau enggak? Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua job, semua activities, semua passion yang kita lakukan itu pasti ada risk dan yang bergantung kepada ada demand dan supply-nya. Misal, kalau kita bandingin deh ya secara jurusan kita, accounting, management, ilmu ekonomi. Kalau kita nanya secara kasar aja gitu ya, mana yang lebih gampang di-hire dari ketiga jurusan ini? Mungkin kita bisa bilangnya lebih accounting dan management. Karena kenapa? Mereka belajarnya lebih applied. Mereka belajarnya untuk langsung penerapan di dalam firmnya bagaimana. Bukan berarti ilmu ekonomi tidak bisa. Bisa, tapi kan ilmu ekonomi kita belajarnya ada sisi pure knowledge ya kan. Yang kadang itu tidak terlalu dibutuhkan di dalam industri. Gitu. Tapi ya, apakah dengan begitu orang jadinya nggak mau mengambil ilmu ekonomi? Nggak juga. Ketika kita mengambil ilmu ekonomi kan berarti kita tahu, oh kita punya risk akan itu. Dan kita ready with that. Jadi menurutku, kalau ditanya bagaimana kita meminimalisir, yang pasti kita nggak bisa menghilangkan risk. Risk itu pasti akan selalu ada. Kedua, bagaimana kita meminimalisir risk? Ya kita harus cari tahu sebanyak-banyaknya. Information-nya apa? Kan selama ini kalau kita belajar di dalam ekonomi, apa yang membuat pasar gagal? Asimetri informasi salah satunya. Ya sama, yang meningkatkan risk kan salah satunya asimetri informasi. Kita nggak punya informasi yang terlalu banyak. Contoh, kenapa dulu aku nggak mengambil ilmu ekonomi langsung? Karena aku nggak tahu ilmu ekonomi itu apa. Aku cuma dibilang sama dulu mentorku, kamu ngapain ambil ilmu ekonomi? Kamu mau jadi guru? Karena orang menganggap ilmu ekonomi di UI itu adalah pendidikan. Oh, jadi aku berpikir, ya ngapain kalau kayak begitu? Makanya aku ngambil manajemen. Masuk sini baru tahu, lah ini jurusan yang aku mau gitu. Kenapa aku masuknya ke manajemen? Akhirnya aku SBM ulang, aku masuknya ilmu ekonomi. Jadi emang sempat juga ngulang gitu ya Kak untuk dapetin ilmu ekonomi. Oke, jadi sebenarnya risk itu pasti bakal selalu ada, tapi gimana kita siap gitu untuk ngambil risknya gitu ya Kak. Oke. Kalau misalnya Kakak sendiri, boleh nggak Kak ceritain kapan sih Kakak mulai mempraktikkan passion economics itu sendiri dan gimana caranya? Passion economics, bagiku gini, setiap kita pasti akan sadar nggak sadar ya, passion economics akan terus kita lakukan. Karena gini, passion kan sesuatu yang kita suka ya. Gak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Secara normal ya. Walau ada special case di mana mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang kita tidak suka dalam kondisi tertentu. Tapi normally kita manusia cenderung melakukan sesuatu yang suka.
Jadi kalau ditanya kapan kita melakukan passion economics, ya setiap saat kita melakukan itu. Nggak pernah di momen-momen tertentu sebenarnya. Gitu. Tadi apa ya pertanyaannya? Mungkin boleh cerita juga kayak kapan pertama kali mungkin kakak mulai mengubah passion kakak ini menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Mungkin kan passion kakak tadi ada banyak gitu ya, mungkin selain piano dan serving gitu. Mungkin mengajar atau selain itu mungkin ada lagi yang bisa kakak ubah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Jujur ya, aku selama ini ketika melakukan passion economics, uang tidak selalu menjadi satu-satunya dan kadang tidak menjadi prioritas. Honestly, aku belak-belakan aja di sini ya. Aku mengajar. Kalau kalian tahu honor mengajar di FPPUI sebagai asisten dosen, itu aku tidak menyebut nominal gitu, tapi kurang ya kecil lah gitu. Dan misalnya aku sampai sekarang, aku udah bekerja, aku udah lulus berapa tahun, masih mengajar. Semua orang bertanya hal yang sama, pertanyaan pasti sama. Kenapa sih lu masih mengajar? Bener banget sih. Orang itu pertanyaannya banyak banget. Bahkan ada yang sampai orang bertanya sama aku kayak begini. Lu belum ada tempat kerja ya? Lu pengangguran ya? Lu belum dapat kerjaan di mana, makanya lu masih ngastos ya? Jadi itu pertanyaan banyak banget orang nanya. Wajar ketika orang bertanya seperti itu. Cuman aku selalu bilang sama orang, emang ketika lu melakukan sesuatu selalu duit yang lu lihat? Enggak. Kenapa aku memutuskan aku masih mau mengajar? Oke, ada beberapa alasan. Tapi salah satu alasan adalah aku suka mengajar dan aku merasa mengajar itu adalah salah satu wadah bagi aku untuk melepas stres. Sejujurnya. Kalau mau ngomong kerjaan, di kantorku udah setumpuk banget kerjaan. Kayak overload-nya ada, kadang pressure-nya ada. Cuman untuk aku bisa merilis itu, aku merasa salah satu ekspresi aku adalah mengajar. Orang mungkin bilang aneh ya, cuman ya aku seperti itu ya mau kayak gimana. Jadi kayak melepas stresnya tuh di ngajar gitu ya. Itu salah satunya. Nah, apakah itu adalah kompensasi dalam uang? Kan enggak. Tapi bagi aku itu adalah sebuah kompensasi bagiku. Karena aku bisa melepas sesuatu yang menjadi beban bagi diriku. Dan bagiku itu kompensasi. Yang nilainya ya intangible. Tidak bisa dilihat secara langsung, secara mata. Jadi, kalau ditanya gitu ya, apakah melakukan passion harus selalu kompensasinya dalam uang? Ya enggak juga. Kalau begitu kenapa ada perusahaan yang ingin melakukan CSR? CSR kan tidak ada menguntungkannya untuk bagi dia. Ya sama, kenapa ada orang lain yang kayak ingin mau mengajar secara gratis? Kan ada kan kepanitiaan di FPBU yang mengajar anak-anak yang mau masuk ke PTN tapi tidak dibayar sama sekali. Orientasi apa? Pasti udah bukan ngomongin duit. Jadi tidak selalu ngomonginnya tentang duit, dan duit. Oke, berarti tujuannya itu nggak selalu tentang uang ya. Kepuasan pribadi juga bisa jadi salah satu tujuannya. Mungkin kita mau break dulu kali ya Kak, kita bisa minum-minum dan santai-santai dulu. Oke. Makasih Kak. Nah sekarang kita mau main games yang kecil-kecilan aja sih, yaitu Would You Rather nih Kak. Nanti bakal ada dua pilihan, mungkin kakak bisa pilih salah satu aja dan jelasin kenapa gitu ya. Oke, kita mau santai-santai dikit nih karena Pips. Oke, would you rather diperiksa HP-nya sama bos atau sama orang tua? Orang tua. Kenapa tuh Kak? Ya, karena kan HP udah pasti ngomonginnya lebih privasi ya. Kalau ditanya privasi itu lebih aku berani serahkan ke siapa, ya jelas orang tua dibandingkan bos. Setuju sih aku juga, karena mungkin bos masih kayak orang luar juga gitu ya untuk mengetahui privasi. Oke, mungkin lanjut ke berikutnya. Would you rather punya kemampuan untuk terbang atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Kenapa tuh? Aku nggak suka keramaian. Jadi aku lebih prefer invisible. Oh, invisible. Kalau aku pribadi aku lebih suka terbang biar nggak kena macet. Oke, kita mungkin bisa lanjut. Would you rather punya kemampuan untuk memulai kembali hidup pada titik tertentu atau memperoleh pengetahuan apapun tentang yang kakak suka? Pengetahuan apapun yang aku suka. Kenapa? Bagiku gini, kalau ditanya mau mengulang nggak, aku nggak mau mengulang. Kalau aku mengulang, aku nggak bisa menjadi diriku sendiri. As simple as that. Gitu.
Jadi kalau ditanya ya lebih pilih dong, lebih punya pengetahuan terhadap yang aku suka, jelas. Berarti kayak apapun yang udah berlalu gitu, itu adalah hal yang membentuk aku sekarang gitu ya. Setuju sih. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Would you rather bisa berbicara dalam banyak bahasa dengan lancar atau menguasai setiap alat musik? Menguasai setiap alat musik. Oh, udah passionnya memang udah di musik gitu ya? Enggak, sebenarnya ada satu lagi penjelasannya. Apa tuh? Ada satu kutipan yang aku suka. Aku lupa siapa yang ngomong. Cuma dia ngomong gini. Ada satu bahasa yang bisa menyatukan semua orang. Musik. Wah. Musik bahasanya tidak verbal. Tapi semua orang yang mendengar musik bisa mempunyai kesamaan. Wih, bisa di quotes guys. Oke. Kalau boleh tahu kakak bisa alat musik apa aja nih? Aku ada 2 alat musik yang aku bisa main. Majornya piano, minornya violin. Wah, keren banget. Keren sih. Violin belajar sendiri juga autodidak? Enggak, belajar juga di sekolah. Belajar juga. Oke, kita next question. Would you rather cuman bisa dengerin satu lagu selama sisa hidup atau cuma bisa nonton satu film? Satu lagu. Kenapa tuh? Satu film kayaknya gimana gitu ya. Kalau satu lagu kan, aku ada satu lagu yang aku suka dan aku belum pernah bosan sampai sekarang mendengar. Boleh tahu lagunya kak? Sebenarnya banyak ya, cuman salah satu lagu yang aku suka dan aku mendengar ini dari kecil, lagunya Beethoven, Romance in F. Ya, kalau teman-teman mau tahu Romance in F, itu nama judulnya. Bisa didengar nih teman-teman. Oke. Kalau aku lebih suka nonton. Maksudnya aku lebih pilih nonton karena waktunya lebih lama. Kalau lagu mungkin cuma 3-5 menit. Kalau nonton bisa 3 jam. Gitu. Oke, kita bisa next. Would you rather nggak bisa keluar di siang hari atau malam hari? Siang hari. Kenapa? Biar nggak kerja? Enggak juga. Vibe-nya aku lebih suka malam. Aku anak malam loh. Gitu. Malam kayak nggak tahu, lebih suka aja kayak kalau malam kan lebih banyak yang bisa dilihat, bintang, bulan. Lebih tenang. Benar sekali. Exactly. Oke. Would you rather mengorbankan passion demi profit atau mengorbankan profit demi passion? Profit demi passion. Kenapa tuh? As I told, tidak semua hal yang kita lihat selalu kompensasinya dalam uang. Banyak hal di dalam hidup kita. Berarti passion or profit? Passion. Passion. Oke, paling itu sekian aja Would you rather kita. Sekarang kita mau lanjut lagi ke question berikutnya. Mungkin sekarang nih kak, di dunia dan industri saat ini, menurut kakak pribadi gimana sih dunia dan industri itu memandang passion ekonomi? Tentu industri ya akan semakin into dengan itu ya. Maksudnya kalau kita ngomong dengan human capital juga pasti human capital jawabannya akan pasti kita ingin menempatkan seseorang itu the right man into the right place. Menempatkan into the right place-nya apa ya? Berarti harus sesuai dengan yang dia suka, sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dia. Ya kembali tadi kita bilang passion harus ada 2, suka dan abilities. Berarti ya kita menempatkan seseorang yang sesuai dengan yang dia suka dan sesuai dengan abilities-nya dia. Jadi kalau ditanya, ya industri harus memang seperti begitu. Cuman memang kita bisa dibilang ada case-case tertentu yang mungkin penempatan orang tidak sesuai dengan passion-nya, ada kasus tertentu. Tapi kalau ditanya commonly atau secara normal ya pasti harus seperti begitu, melakukannya sesuai dengan passion economics. Jadi sesuai sama kemampuan dan kemauannya gitu ya kak. Kalau di tempat kerja kakak sendiri, apakah itu udah kayak passion oriented atau passion centered kah atau belum? Menurutku both ya, gitu. Jadi tentu kalau di perusahaanku sendiri ya pasti menempatkan the right man into the right place itu pasti harus. Cuman kita juga mewadahin hal-hal lain yang mungkin ya udah itu hanya sekedar hobbies dan passion. Kalau di perusahaanku kita ada namanya Cisco, Samoa Indonesia Community. Itu ada community yang kayak di sport ada, di art ada, dan kayak kegiatan misalkan mereka mau pergi ke alam, naik gunung atau ke pantai ke alam-alam tertentu, itu juga ada community-nya. Perusahaanku juga ada komunitas pecinta mobil, pecinta motor, itu juga ada. Jadi kayak memang
kita mencoba mewadahi gitu bahwa oke, hobi-hobi orang yang punya, ada kesamaan, kalau mau dibikin komunitas silakan gitu, selama itu bisa mendukung development human capitalnya dia. Tapi itu nggak ngeganggu kerjanya gitu kan? Oh enggak, justru itu malah bisa saling menguntungkan satu sama lain. Oke, mungkin kalau misalnya refreshing bisa kayak sama komunitasnya dulu gitu ya. Oke, kalau menurut kakak nih kak, pada titik apa dan mungkin kayak alasannya kenapa seseorang tuh bisa memutuskan kalau misalnya passionnya mereka nggak bisa dijadikan sesuatu yang menguntungkan? Kembali sih ya sebenarnya, jadi gini ya, kita nggak bisa membuat sebuah standar yang sama untuk setiap orang. Mungkin aku mau sedikit relate ke gini, ada satu penelitian aku pernah baca. Dia melihat hubungan tingkat wealth seseorang dengan altruisme. Do you know altruisme? Oh, kurang tahu sih kak, boleh jelasin? Altruisme itu kayak sesederhana begini, orang melakukan sesuatu tapi insentifnya bukan untuk uang. Oke. Jadi misalkan orang donor darah kan nggak dibayar, tapi kenapa orang mau donor darah? Karena dia ingin memberikan darahnya untuk bantuan sosial. Itu salah satu contoh altruis paling sederhana. Kita mengajar anak-anak yang bisa dibilang orang kurang mampu, mereka tidak punya duit untuk afford les misalkan. Kita mengajar mereka secara gratis, itu altruis. Jadi kalau ditanya standar setiap orang nggak bisa sama. Memang aku harus bisa bilang mungkin kecenderungannya adalah walaupun tidak bisa digeneralisir secara penuh. Ada tingkat kecenderungan, kalau aku melihat dari kacamataku ya ini personal opinion. Teman-temanku yang cenderung memang lahirnya sendok emas tahu yang udah tajir melintir gitu ya. Oke, sebenarnya gitu. sendok emas guys. Sendok emas bahasanya gitu. Atau tajir melintir lah 7 turunan pun nggak habis duitnya. Mereka punya passion, cuma mereka jarang sekali aku melihat passion yang mereka lakukan rata-rata udah orientednya untuk profitable. Ada kalau bisa ya lebih bagus gitu. Cuman mereka tipe yang kayak ya udah nggak dapat duit pun juga nggak apa-apa selama aku happy with that gitu. Tapi ada juga memang kalau teman-temanku yang mencoba gitu, dia mau menggabungkan passion dengan profit. Salah satunya misalkan temanku yang punya bakat di musik. Ya musik kan lebih gampang ya, kita misalkan kita buat cover, kita buat rekaman, kita taruh di YouTube atau taruh di any kind social media, selama viewersnya tinggi kan bisa jadi itu masuk duit kepada kita. Berarti both bisa berjalan bersamaan gitu. Tapi ya kalau ditanya, ya standar setiap orang nggak bisa disamakan gitu. Passion sama profit tidak selalu harus jalan berbarengan, tapi tidak selalu juga harus dipisahkan. Kembali ke setiap kita, apa yang mau kita cari? Gitu ya, kompensasi setiap orang itu kembali lagi berbeda-beda, tidak sama. Oke, jadi balik ke diri masing-masing juga, dan kayak passion nggak selalu bareng sama profit, tapi nggak berarti dia tuh pisah juga gitu ya, bisa bersatu bisa enggak, tergantung apa kemauan dari masing-masing orang gitu, kayak kepuasannya kali ya kan. Bisa jadi, cuman ada juga memang kadang gini, ada paham realistik. Kadang kan dulu aku kalau nggak salah ya, Ridwan Kamil kan pernah ngomong, pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar. Iya. Itu kutipan Ridwan Kamil gitu. Cuma kan kalau kita mendefinisikan kata-kata itu gitu, kan kita harus realistik juga. Tidak semua hobi itu punya demand dan supply. Gitu, dan tidak semua hobi punya market yang gede. Kalau kita misalkan punya hobinya sepak bola, itu akan jauh lebih tinggi chance kita untuk kita bisa menjadi orang yang punya duit gitu ya. Dibandingkan kalau misalkan aku bandingkan olahraganya misalkan contoh kayak tadi ice skating gitu ya. Kan demand supply di ice skating di Indonesia hampir nggak ada gitu. Marketnya juga siapa yang mau main gitu. Jadi kayak ya kembali realistik tadi, kita harus melihat juga market demand-nya bagaimana, demand supply, market share-nya ada atau tidak gitu. Mungkin kalau menurut aku pribadi juga passion tuh bisa jadi kayak sarana untuk melampiaskan stres misalnya pas mencari profit gitu juga bisa ya kak? Bisa jadi. Oke. Boleh nggak kak share mungkin pengorbanan tenaga, waktu, atau mungkin uang kalau kakak nggak keberatan untuk share gitu, yang udah kakak korbanin untuk mengasah skill atau bahkan membawa kakak sampai ke titik sekarang? Kalau ditanya seberapa banyak,
Ya susah ya, gitu ya. Cuman pasti gini, ketika kita udah tahu passion kita apa, ataupun kita belum tahu passion kita apa, hal tadi pasti harus kita lakukan. Mengorbankan uang, mengorbankan waktu, mengorbankan energi, tenaga pikiran kita. Itu pasti. Iya kan? Misal kita udah punya passion. Contoh, kita ambil contoh piano. Ya tentu kita juga harus mengorbankan lagi. Uang kita harus bayar kursus. Tenaga, iya kita harus spend waktu kita untuk kita belajar. Menguras otak banget, menguras. Gitu kan? Sesuatu yang kita belum temukan misalkan, ya sama kita juga harus mengorbankan. Kayak tadi aku nggak tahu yang awalnya aku suka surfing, tiba-tiba bisa suka surfing kan karena aku mencoba. Bayar nggak? Bayar. Buang waktu nggak? Bukan buang waktu ya, mengorbankan waktu nggak? Iya juga. Mengorbankan energi? Juga iya. Jadi kalau ditanya untuk melakukan sesuatu passionnya kita, pasti harus mengorbankan itu. Dan pertanyaannya seberapa lama dan sampai kapan? Ya nggak ada yang tahu. Sampai sekarang juga aku masih mengeluarkan itu semua gitu. Bahkan untuk my job sendiri gitu juga aku masih mengeluarkan duit. Misal pekerjaanku berhubungan dengan data, berarti aku masih harus develop kemampuanku di dalam data. Caranya gimana? Ya ambil kursus berbayar gitu ya, atau cari-cari aplikasi berbayar yang bisa membantu aku dalam mengolah data. Itu juga mengorbankan gitu. Jadi kalau ditanya how much, ya nggak tahu juga sih berapa. Totalnya nggak tahu, pakai banyak gitu ya Kak. Aku tuh keinget Kak Ji pernah share di kelas asistensi, kalau misalnya Kak Ji tuh ngambil kursus statistika kalau nggak salah, dan itu cukup besar amount duitnya. Dan ternyata itu kayak kurang worth it bagi kakak sendiri. Boleh mungkin di-sharing Kak? Bagiku nggak ada yang nggak worth it ya. Semua hal yang aku lakukan aku merasa ya sudah gitu. Maksudnya mungkin iya kalau ditanya ada nggak sesuatu yang aku lakukan value added-nya nggak banyak, ada. Dan mengeluarkan duit besar ada juga gitu. Cuman ya sudah gitu. Ya mau dibilang apa? Duit maksudnya uang nggak, waktu nggak bisa kembali lagi. Cuman at least ya aku bisa melihat ada experience, aku pernah terjun di A. Aku tahu gitu. Nah, bagiku itu experience juga sesuatu yang bisa dimonetisasi. Ini pengalaman mahal dan harganya mahal loh untuk aku bayar seperti gini. Pernah nggak aku ikut kursus yang jong? Pernah. Bayarnya mahal, berjuta-juta. Pernah juga. Cuman ya aku merasa experience aku dapat, ya udah harganya worth it itu. Ya sudahlah gitu. Oke, jadi walaupun mahal pun ya itu juga menambah pengetahuan juga gitu ya Kak. Pasti ada hal yang bisa diambil gitu ya. Oke, berarti emang nggak instan untuk ngasah skill, untuk ngembangin diri, atau mungkin bahkan tahu gitu apa passion kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang menguntungkan, atau bahkan untuk mengejar cita-cita kita sendiri gitu ya Kak. Yap. Oke, kalau menurut kakak nih, sekarang kan zaman udah berkembang banget gitu ya Kak, terutama di bidang teknologi. Nah, teknologi ini sekarang tuh udah ada AI dan lain sebagainya. Apakah AI ini justru membantu kakak dalam mengerjakan pekerjaan kakak, atau bahkan mungkin malah mungkin memperribet gitu, atau waduh kayaknya job desk gue bakal digantikan nih sama AI? Depends ya, kembali ke kacamata yang kita gunakan. Tapi gini, satu hal yang aku pengen tegaskan dan aku merasa, aku melihat ini sih belakangan ini. Semakin teknologi semakin berkembang ya, semakin develop, ada satu hal yang kadang harus kita consider juga, black box. Do you know black box? Apa tuh Kak? Black box itu sesuatu yang kita belum, istilahnya kayak kita punya sebuah problem, tapi kita belum tahu juga gimana menyelesaikannya. Atau bahkan kita nggak tahu mendefinisikan apa yang terjadi di dalam hal tersebut. Misalnya ada beberapa metode di dalam statistik. Statistik berkembang terus, iya. Tapi ada beberapa metode yang sekarang lagi berkembang. Misalkan salah satu contohnya neural network. Kalau kita ngomong neural network, ada salah satu kontra yang orang selalu ngomong adalah black box-nya tinggi. Maksudnya black box tinggi itu apa? Kadang kita sendiri yang melakukan metode itu, kita nggak ngerti yang kita lakukan. Dan kita mencoba mempelajari algoritma yang dilakukan dari aplikasi tersebut, kita juga nggak paham. Nah, itu artinya black box. Sesuatu yang masih abu-abu, sesuatu yang masih kita nggak tahu ini apa. Sama teknologi tadi. Jadi kalau ditanya,
teknologi apakah membantu? Enggak, ya it depends dan relatif. Kalau ditanya membantu ya pasti membantu. Cuman in some case kadang kita juga nggak bisa rely on 100% into the technology. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah teknologi bakal replace kita 100%, I don't think so. Karena mungkin ada hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh teknologi gitu ya Kak, yang kita punya secara manusiawi gitu dan nggak bisa digantikan oleh robot. Oke, mungkin kalau menurut Kakak sendiri nih Kak, apakah resiko pada perekonomian sekarang ini layak untuk diambil untuk misalnya mengejar mimpi nantinya? Bagiku tidak ada sesuatu yang, kalau ngomong mimpi ya, tidak ada sesuatu yang boleh menghalangi mimpi. Terlepas resiko apapun. Kalau memang kita punya mimpi dan kita passion dengan itu dan kita merasa kita mau menjadi itu, ya go for it. Tapi tentu kita harus consider hal-hal lain kayak risk, resiko. Marketnya ada atau enggak? Demand supply-nya ada atau enggak? Makanya kan ketika kita melakukan sesuatu kan kita cenderung ada idealisme, ada realistik. Apakah dua-duanya saling bertolak belakang? Enggak, menurutku harusnya bisa both. Atau memang kalau misalkan kita tahu sesuatu passion A yang kita mau ngejar, dream yang kita kejar, tapi risknya tinggi banget. Ya selama kita berani mengambil risk itu ya go for it. Cuman harus ingat, aku selalu suka dengan satu kutipan seperti gini. Semakin tinggi resiko yang kita lakukan, cenderungnya kompensasi yang kita terima itu bisa akan semakin tinggi juga. Misal gini, kenapa kalau kita bisa misalkan ya kita menjadi seorang, contoh lah ya, gampangnya idol. Ya. Waduh. Idol dibayar mahal nggak? Bener, mahal banget sih. Mahal sekali. Iya. Cuman kenapa mereka bisa dibayar semahal itu? Atau pemain bola profesional, kenapa mereka dibayar semahal itu? Karena as simple, tidak ada yang bisa menggantikan dia di dalam market. Makanya mereka dikompensasinya segede itu. Tapi pertanyaannya, untuk kita bisa menjadi seorang idol yang superstar gitu ya, menjadi seorang pemain bola yang sangat profesional, itu risknya tinggi nggak? Tinggi sekali. Yang bisa dapat gaji sekian juta US dollar itu 1 banding berapa? Artinya apa? Semakin risk yang kita ambil ya, kecenderungannya apa? Kompensasi yang kita ambil akan cenderung semakin tinggi. Beda sama kita yang kalau kita misalkan kerjanya di kantoran. Kenapa kerja di kantoran gajinya kecil? Kira-kira begitu kan? Ya as simple, kita bisa di-replace kapanpun. Dan lebih banyak orang yang bisa menggantikan kita. Artinya kalau kita nggak bisa menjadi diri kita yang unik, kita menjadi yang berbeda, atau menjadi sesuatu yang oh ini orang berbeda nih dari yang lain, ini orang punya sesuatu yang nggak dipunyai orang lain, itu yang akan membuat value kita lebih mahal. Jadi bagiku ya kembali, kalau you punya mimpi, ya kalau bagiku ya aku punya prinsip ya nggak ada hal yang bisa menghalangin mimpi. Cuman ya lo harus consider semuanya. Siap nggak dengan resikonya? Siap nggak dengan market yang secara realistik ada saat ini? Ya kalau siap ya go for it. Kalau nggak siap ya pikirkan hal lain. Gitu. Mimpi nggak kaku kok. Sama kan waktu kita kecil pengen punya mimpi menjadi dokter. Itu mimpi semua orang kayaknya ya. Iya kan, mimpi semua orang. Karena aku juga gitu. Remaja kita tiba-tiba kita mereplace. Kayaknya nggak mau deh, aku mau jadi yang lain. SMA kita punya yang lain lagi. Waktu kuliah beda lagi. Mimpi nggak sekaku itu. Oke, jadi mungkin bisa pertimbangin ya, kayak tadi Kak Aji bilang, aku suka nih kata-katanya. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga kompensasi yang bakal didapat gitu ya di masa depan. Jadi jangan takut juga untuk ambil resiko, tapi tetap pertimbangin gitu ya Kak, resiko-resikonya kayak gimana. Oke, mungkin sebenarnya sekian aja Kak, tapi sebelum itu aku mau minta Kakak untuk mungkin nyampain tips and tricks gitu kali ya Kak, tentang passion and profit menurut pengalaman Kakak gitu selama ini untuk Kanopips. Bagiku passion dan profit tidak selalu bertolak belakang ya, dan kadang tidak harus membenturkan sih kedua hal ini. Kalau memang kita punya passion dan itu tidak bisa profitable dan kita merasa kita punya kompensasi hal yang lain dan itu worth it bagi kita, ya go for it. Aku bermain piano tidak pernah memonetisasi pianoku.
Cuman apakah aku merasa worth it? Worth it aja so far. Gitu. Profit, aku bisa lakukan hal lain yang aku suka juga. Di kerjaanku sekarang aku melakukan profit. Jadi kalau ditanya, apakah dua hal ini harus selalu bersamaan? Ya enggak juga. Tidak harus membenturkan. Tapi kalau bisa berjalan secara both, secara simultan, ya bagus. Nggak ada yang salah. Cuma aku selalu pengen ngomong kayak begini sih. Apa tuh? Ini satu hal yang aku refleksi juga waktu aku, ya karena pandemi aku merefleksikan ini. Jangan karena kita terlalu pusing memikirkan profit, passion, kita lupa untuk enjoy dengan diri kita. Wah, aku setuju sih sama itu tuh cukup deep ya perkataannya. Kita lupa enjoy dengan diri kita. Kita sering banget kita meng-achieve sesuatu, kita mati-matian, kita mengorbankan banyak hal dari diri kita, tapi kita lupa diri kita. Padahal diri kita adalah instrumen utama diri kita. Iya, bener banget. Bagiku, gini, usia nggak ada yang tahu. Memang bener banyak orang ngomong usianya, angka harapan hidupnya Indonesia kan ya lumayan lah gitu loh. Maksudnya usia-usia kita mah mati-matian aja gitu. Betul gitu. Cuman kembali lagi, usia nggak ada yang tahu. For what kita mati-matian mengejar sesuatu, misalnya kita dalam konteks kuliah ya, IPK 4, Waduh. Mapres, lomba nasional, internasional, babat semua habis gitu. Itu kayak keinginan semua orang Kak, maksud aku. Cuman in the end, aku nggak bilang itu salah. Bisa dapat achieve itu bagus banget. Tapi jangan sampai kita lupa dengan diri kita. Makanya kalau orang ngomong, you only live once, ada sisi benarnya juga. Jangan lupa hidup cuma sekali, ya nikmati semua prosesnya. Jangan melakukan, maksudnya bukan berarti kita nggak, harus hidup terus enjoy gitu ya, nggak ada yang pahit-pahitnya, nggak juga. Balance lah. Makanya aku selalu ngomong sama orang, nggak perlu membandingkan sama diri lu sama orang lain, menit. Tuh, jalan setiap orang beda-beda, start setiap orang beda-beda, finish setiap orang juga beda-beda. Toh juga nanti ketika lu udah lulus kayak gua, nggak ada lagi tuh namanya banding-bandingin tuh. Lu kerja apa? Waduh. Kita udah pikirannya satu. Duit gue cukup nggak ya untuk nikah? Duit gue cukup nggak ya untuk gue bisa kan beli mobil gitu ya? Gue udah nggak ngomong lagi status kerjaan gue apa. Gitu kayak ya udahlah, udah bodo amat sama hidup masing-masing gitu. Gue hidup untuk diri gue ya udah stres gitu. Bodo-bodo gue mau mikirkan hidup sama orang lain. Di FE doang karena lingkungan kita terbatas, jadi mungkin kita lihat ini orang keren banget ya gitu ya. Terus jadi iri. Iya, gitu pengen ya, iri gitu ya. Kayaknya kenapa sih gue nggak bisa kayak dia? Terus kita stres demot. Terus kita kayak, aduh gitu. Kayaknya gue biasa-biasa aja gitu ya. Nggak perlu lah untuk membandingkan kayak begitu. Masih banyak hal yang lu bisa explore, masih banyak hal yang lu bisa gali. Lihat dunia lebih luas. Go for it. Go for it. Jadi tetap jadi diri sendiri gitu ya Kak. Jangan sampai malah kehilangan diri sendiri demi mengejar passion atau profit itu. Oke, mungkin sekian aja nih Kak, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dari tadi. Terima kasih banyak Kak Aji atas waktunya dan sharingannya yang sangat insightful. Semoga Kak Nopips juga bisa enjoy sama sharingannya Kak Aji. Sukses terus ke depannya Kak, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. See you di episode berikutnya Kak Nopips. Bye!